Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Bertemu lagi, berjumpa lagi dengan Siva Ternate. Bagaimana kabar teman-teman semua, khususnya para anggota Koperasi Merah Putih yang berada di Kota Ternate. Hari ini Ahad ya, tanggal 3 Agustus 2020. Kita berada di depan kantor Koperasi Kelurahan Merah Putih, Makassar Timur. Dan pada saat ini teman-teman pengurus lagi mengadakan rapat perdana bersama semua anggota Koperasi Merah Putih yang berjumlah kurang lebih sekitar 80 orang guys ya. Ya, ini bisa teman-teman bisa lihat ya, inilah prosesnya. Ini kantor koperasi ya. Jadi informasi Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Ternate, Koperasi Kelurahan Merah Putih Makassar Timur. Akta pendiriannya terbit pada tanggal 3 Juli 2025 ya. Ya, ini teman-teman lagi ini dengan Pak Lurah ya. Pak Lurah sebagai ketua pengawas. Ya, ini kebetulan ini anggota ya, semua anggota yang hadir pada siang hari ini sambil menunggu Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate beserta Bapak Camat ya, Kelurahan Ternate Tengah. Ya, di pasar berhaji. Saya. Kita sudah dengan Bapak Ketua antusiasnya anggota Koperasi Merah Putih yang sudah menghadiri undangan yang disampaikan oleh pengurus Koperasi Merah Putih Makassar. Dan saat ini didominasi sepenuhnya oleh ibu-ibu guys ya. Hampir semua ibu-ibu yang sudah berada di tempat pertemuan. Bersama Ibu Bendahara ya. Ya, kemudian kita masuk ke struktur Koperasi Kelurahan Merah Putih. Ya, ini struktur ya.
mobil. Ini negaranya. Ini gerai sembakonya guys. Eh? Plastik itu bro. Plastik itu yang itu yang pilih bro. Mungkin lu merasa dah. Bantu rumah lu. Ke orang satu. Ah, aman dong. Ya, itu dia dapat atur bagus. Malam. Boleh terang. Belakang kayak tadi ketika dulu satu itu di situ apa gitu. Ya. Ya. Kamu tuh, sana harga berapa? Ini 5 ke 10. Sana 5. Ini 5 semua. Yang 5 semua apa? 5 semua. Ya. Oh ini ada yang 10. Nah, ini yang 10. Ini
gerai sembako. Ya. Ibu camat, camat. Saya. Langsung buktikan yuk. Ya? Iya, nanti jadi kibar. Saya berat ini. Karena nanti sedikit nanti rapat anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih Makassar Timur nyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Pak Kadis beserta staf, Pak Lurah Makassar Timur yang juga sebagai pengawas, pengurus Koperasi Merah Putih yang sempat hadir di hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita rapat perdana dengan seluruh anggota maupun pengurus yang disaksikan oleh Pak Kadis Koperasi, dan alhamdulillah seluruh tahapan administrasi telah kami selesaikan, dan perlu kami laporkan bahwa anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih sampai sekarang telah berjumlah 91 orang, dan semuanya telah menyelesaikan kewajiban. Kemudian usaha koperasi yang telah kami jalankan yaitu gerai sembako. Kemudian satu lagi usaha perikanan, tapi itu kita kerjasama dengan Pak Wakil Ketua ini. Kemudian mungkin yang kedua kita akan lakukan pendatanganan dengan pengelola makan gratis yang berada di Jalan Sultan Babulai, yang mudah-mudahan itu bisa berjalan lancar, dan kami berusaha untuk usaha-usaha yang lain secepatnya dia bisa berjalan, termasuk dengan usaha simpan pinjam yang sampai saat ini tugasnya belum kami terima. Makanya ibu-ibu rahmat ibu, kita menunggu juri supaya kita bisa laksanakan. Kemudian untuk yang usaha-usaha yang lain kami sedang berusaha untuk usahanya pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah nanti kita bekerjasama dengan koperasi-koperasi di kelurahan yang lain, karena kebetulan saya
ada dapat kontrak dengan pihak PLN untuk sampah organik itu dirubah menjadi bahan bakar energi yang itu nanti nilai turun. Jadi memang ada nilai-nilai yang ekonomi yang nanti kita akan dapatkan di operasi merah putih Makassar Timur. Dan untuk yang lain itu kebetulan ini kita masih menunggu pertama. Jadi untuk agenda rapat pada hari ini yaitu ada beberapa penyampaian dari Pak Kadis Koperasi, kemudian Pak Camat sambil menunggu beliau datang, terus kemudian secara teknis nanti ada Pak Iwan, beliau itu anggota luar biasa di Koperasi Merpati Makassar Timur, sekalian pendamping kita, karena kita semua pengurus ini masih awam juga ini, belum terlalu mengerti, sehingga mungkin ke depan ada agenda pemerintah untuk lakukan pelatihan kepada para pengurus koperasi. Untuk selanjutnya mungkin ada beberapa penyampaian dari Pak Kadis Koperasi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Lurah Kelurahan Makassar Timur, mungkin bersama jajaran. Yang saya hormati Pak Ketua Koperasi bersama para pengurus, yang saya hormati Pak Bapak yang hadir, yang saya hormati Bapak Ibu anggota koperasi Merah Putih Kelurahan Makassar Timur. Alhamdulillah alamin, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada limpahan rahmat dan inayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi terkait dengan pelaksanaan pengelolaan kegiatan koperasi Merah Putih di Kelurahan Makassar Timur. Salawat dan salam yang dikatakan kepada bertambah Muhammad Mustafa Muhammad Rasulullah SAW bersama keluarga, sahabat dan kerabat yang terjadi di negeri Islam di muka bumi yang beraya. Alhamdulillah pada sore hari ini di bulan sekalian tentu saja kami hadir atas undangan dari para pengurus untuk dihadiri acara pada hari ini untuk istilah masyarakat dengan harapan bahwa koperasi Merah Putih Kelurahan Makassar Timur ini bergerak lebih cepat daripada koperasi lainnya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan koperasi Merah Putih, tujuan atau dasar pembentukannya sudah jelas, yaitu berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Berarti ini adalah sebuah instruksi, program nasional yang salah satunya adalah koperasi Merah Putih. Kemudian koperasi juga diacu pada Undang-Undang Nomor 25 1992 tentang perkoperasian. Terkait dengan pembentukan, tentu saja kita mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang kriteria atau tata aturan atau petunjuk teknis pembentukan koperasi Merah Putih. Dengan demikian masyarakat sudah jelas dan itu telah dilakukan sosialisasi dan musyawarah pembentukan koperasi Kelurahan Merah Putih di seluruh kelurahan yang ada di Kota Ternate, yaitu 78 kelurahan ditambah dengan 2 calon kelurahan.
berarti total koperasi di Merah ini 80. Terkait dengan teman-teman koperasi Merah Putih, informasi tahu mungkin bisa saya bahwa ada 3 bentuk koperasi. 1, pembentukan koperasi baru, 2, koperasi revitalisasi, dan yang ketiga adalah koperasi pengembangan. Orang di sini semua dengan adalah pembentukan baru. Jadi semua kelurahan itu baru. Dengan demikian maka para pengurus juga harus berkompetisi untuk mengelola koperasi ini sesuai dengan petunjuk yang telah dilaksanakan. Dalam proses perjalanan Bapak Ibu, koperasi Merah Putih ini orang-orang yang berdampak yang jelas cukup bagus, karena yang diinginkan oleh Pak Presiden adalah bagaimana mendorong perekonomian di setiap daerah, di setiap kelurahan, di setiap desa di seluruh Indonesia, sekaligus berupaya untuk bagaimana mensejahterakan para anggota. Nah, dengan demikian maka koperasi adalah satu solusi untuk menuju ke arah itu. Karena apa? Dari orang dan untuk orang. Ya, jadi koperasi ini adalah dari masyarakat dan untuk masyarakat. Ya, nah, namun diatur oleh para pengurus. Harus ada pengurus. Ya, jadi kalau bilang orang kalau bawa kapal itu harus ada di Natuna ada di anggota. Dan pengguna kapal tidak tahu arah. Dengan demikian Bapak Ibu yang ada di Kelurahan Makassar Timur ini telah bermusyawarah dari berbagai macam perwakilan dan telah menetapkan inilah pengurus koperasi Merah Putih Makassar Timur yang diketuai oleh Kusito dan Pak Apin dan kawan-kawan. Kemudian disaksikan oleh para lurah dan Pak Babin dan semua perwakilan yang ada di Makassar Timur. Dengan demikian maka semua telah menyepakati untuk mengamanahkan kepada pengurus melaksanakan roda organisasi untuk koperasi Merah Putih dengan harapan bahwa nantinya kehadiran koperasi Merah Putih memberikan dampak positif kepada Bapak Ibu dalam rangka mendukung atau mendorong kesejahteraan Bapak Ibu dengan berbagai macam gerai yang dilakukan. Ya, gerai yang dilakukan itu ada 7, tapi semua tergantung pada kebutuhan masyarakat yang ada di setiap kelurahan. Misalnya gerai sembako, oke, berarti masyarakat orang berkebutuhan butuh. Kemudian gerai simpan pinjam, oke, dibutuhkan. Gerai periklanan dibutuhkan karena di sini juga ada area periklanan. Ya, misalnya seperti ketua dan sedang kawan sampaikan bahwa ada semacam penampungan dibutuhkan atau ikan yang ada di depan kelurahan. Bahwa lama kelamaan dia akan berkembang, maka tentu saja itu akan memenuhi kebutuhan atau sekalian. Apakah dikali tidak cuma yang jelas yang namanya koperasi itu adalah bisnis. Bisnis berarti bagaimana caranya supaya terus berkembang dan dia bisa penuhi kebutuhan masyarakat. Yang sampai masyarakat dibutuhkan terus dibutuhkan perbaikan atau ikan itu harga naik. Makanya koperasi ini juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan makro. Sehingga Bapak Ibu sebagai anggota tentu saja ada syarat-syarat yang dipenuhi. Dan tadi sudah sampaikan oleh ketua bahwa seluruh anggota yang ada ini telah menyelesaikan semua syarat-syarat itu. Karena yang namanya koperasi itu anggota harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Karena apa? Kehadiran koperasi Merah Putih ini semakin banyak anggota. Di situ adalah satu kegiatan besar dalam rangka menambah pembiayaan koperasi. Contoh yang saya tahu sini koperasi Merah Putih Makassar Barat itu untuk iuran wajib berapa? Iuran wajib 10.000, iuran pokoknya 100.000, iuran wajib 10.000, berarti 110.000. 110.000 itu dapat iuran persimpanan. Ya, simpanan. Yang pokok tidak bisa diambil selama Bapak Ibu menjadi anggota koperasi. Jadi sudah selesai bukan berarti perpisahan bukan. Ya,
Bisa, karena itu bahwa setiap kewajiban yang harus dipenuhi anggota, bahwa saya siap menjadi anggota koperasi dengan catatan satu, iuran pokok saya harus bayar, dan iuran wajib juga saya harus setorkan, dan iuran yang lain seterusnya. Jadi kalau misalnya ada bapak ibu pengusaha privilege juga banyak, bisa saja bapak ibu yang di sini di koperasi. Persoalan ini tinggal diatur dalam ketentuan yang telah diatur dalam aturan yang ada di koperasi. Misalnya saya menyimpan uang 15 juta atau 20 juta sebagai investasi untuk membesarkan koperasi, silakan. Daripada kita sepuluh di orang lain, mendingan terangkan komersi sekaligus ini adalah investasi sekaligus sebagai sedekah untuk kepentingan masyarakat. Saya bersyukur saya menginvestasi 100 juta, silakan bisa diatur. Ya, orang mungkin kalau simpan menjadi 100 juta sulit dari standarnya koperasi pasti atur itu. Ya, dengan niat bahwa ini membantu koperasi dan begitu ya Pak sekalian. Nah, kemudian dalam ketentuan mengapa sehingga ada gerai-gerai yang disiapkan, misalnya seperti apotek ini ada kerjasama dengan Kimia Farma. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Wakil Menteri Kesehatan ketika kunjungan di Fatmawati, itu ada ruang tertentu atau bentuk gerai apotek atau gerai semacam untuk kesehatan itu dibantu oleh Kimia Farma. Pengobatan dan segala macam itu kemudian akan ditempatkan petugas untuk mengelola Kimia Farma itu di sini ketika orang berpotensi itu yang ada. Ya, kalau mungkin orang kemarin saya cium di Sulawesi Selatan ketemu ke Banten dan begitu. Makanya harus orang yang betul ahli dan itu dalam urusan dinas kesehatan. Ya, kemudian termasuk nanti juga bisa ada kerjasama. Jadi semakin banyak penduduk koperasi ini karena di situ kan ada waktu itu kita usaha dia mencari mitra-mitra. Misalnya Bulog, di sana ada beras, di sana juga ada gula, di sana juga ada minyak. Bisa kerjasama. Kemudian seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi terkait dengan persampahan, kerjasama dengan PLN. Bahkan lebih menarik lagi ada kerjasama dengan dapur makanan bergizi habis untuk anak sekolah. Lalu ini adalah sebuah langkah maju yang telah dilakukan oleh Koperasi Merah Putih Makassar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu selaku anggota harus support bekerja sama, ya. Saya bilang, Presiden bilang di pidato bahwa Koperasi Merah Putih itu ibarat ya. Kalau ini cuma satu susahkan, kalau dia satu kan mudah dapat. Kemudian kita nggak bisa manfaatkan cuma satu. Tapi kalau dengan 100 tentunya kemarin jadi satu dengan kegiatan yang sangat luar biasa. Mau siapa saja juga, apalagi bentuk orang yang berikut. Tapi kalau cuma satu ini, atau dengan gabungan ini itu dengan sebuah ikatan yang kuat, maka lahirlah sebuah keputusan. Hasilnya apa? Dinikmati oleh Bapak Ibu selaku anggota. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami sangat berharap supaya membantu pengurus koperasi untuk menyampaikan kampanye, ya, sosialisasi cerita dari rumah umum. Mari lakukan sama-sama jadi anggota koperasi. Sangatlah rugi dari kita organisasi yang lembaga yang besar ini yang digagas oleh pemerintah pusat yang mengharapkan dinikmati oleh masyarakat di setiap kelurahan, kemudian masyarakat tidak terlibat di dalam rugi atau itu semua. Ya, jadi Bapak Ibu misalnya yang ada ini ada pelaku usaha yang tadinya misalnya Bapak Ibu berjualan pisang goreng, berjualan pecel dengan menggunakan sedikit saja menggunakan bahan kosong begitu. Dengan harapan turun Koperasi Merah Putih ini Bapak Ibu bisa manfaatkan modal yang tersedia di sini dalam bentuk pinjaman dengan bunga yang kecil. Siapa tahu bisa bangun yang tadinya cuma berjualan kecil, hadirlah sebuah gerai karena modal selama. Kemudian sistem bisnisnya dirubah dari pola tradisional menjadi pola modern. Misalnya cuma orang lewat jalannya, kemudian memanfaatkan teknologi canggih, mesin dan segala macam, terus mereka itu mulai promosi lewat medsos. Nah, ini benar lebih banyak atau konsumen semakin banyak bertemu untuk belanja di usaha Bapak Ibu sekalian.
Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jadi kalau bukan pinjaman tidak lagi banyak, tapi lari itu kekerasan merah putih. Tapi bagi pelaku usaha bagaimana pelaku usaha yang di atas muka kecil menengah, ya bisa dimulai dengan juta. Tapi kan pengusaha itu kekerasan merah putih. Kekerasan merah putih akan meninggalkan mitra dengan pihak perbankan dalam rangka proses pencairan. Proyek-proyek misalnya seperti kecil masih dalam sekolah, bobo segala macam itu bisa diambil oleh kekerasan merah putih. Terkait dengan pengadaan barang dan jasa tidak bisa menggunakan bendera kekerasan merah putih. Jadi kekerasan merah putih sangat luar biasa yang ini sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka membantu pemerintah dalam tentang pertumbuhan yang membantu ekonomi di setiap daerah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami sangat berharap operasi ini adalah sebuah kemudahan. Contoh kecil begini Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ekonomi ini kadang-kadang kehidupan ini telah sering ada kekurangan, kebutuhan tiba-tiba atau kebutuhan yang mendesak, ya, contoh anak kedua atau ada keluarga yang berhalangan atau sakit, tiba-tiba kan ketersediaan untuk mengolah bentuk serada, ya, pengelari di orang terkini pertama kalau pendapat bunganya 25 sampai dengan 30% dengan perjanjian 2 bulan 3 bulan ketika pengeluaran itu bisa tutup dan tambah kepentingan bunga seperti itu. Tapi kalau kekerasan merah putih seperti Bapak Ibu misalnya anak kuliah di mana di Jakarta atau di Surabaya atau ada keluarga yang sakit itu dan dia tidak bisa dalam kondisi yang desak, cuma main telepon kedua saya ini ada kekurangan sedikit dan bisa bantu malam ini harus turun, pasti bisa. Yang lain tidak bisa Bapak Ibu. Untuk kedua siang lagi sementara ini telepon mana di mana besok pagi harus bayar. Tinggal kontak ke koperasi kebijakan untuk bendahara saya membantu beneran juga adalah anggota. Jadi setelah pinjam dana ketika akhir tahun dia dapat keseluruhan dana juga. Sisa hasil usaha itu, ya, jadi usaha-usaha yang dilakukan oleh kekerasan itu bukan orang buka dan punya 10% tidak bisa kira di bawah itu, kemudian sisanya itu tidak ada. Jadi siapa yang banyak, saya pinjam banyak, karena tidak banyak, tidak sama dengan orang terkena itu dan kalau tidak pernah tahu. Tapi kalau belanja di plus, akhir tahun tidak apa-apa. Ketika belanja di koperasi, akhir tahun pasti dapat yang disebut dengan sisa hasil usaha itu diberikan kepada tahun. Itu semua sudah diatur di dalam ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan aturan lain yang ada di koperasi. Itu, mereka sudah punya 500.000, 100.000, 2-3 juta, jadi barang ini digunakan untuk semua usaha itu, bukan hanya pada fokus simpan pinjam. Jadi kalau jadi yang simpan sudah, kemudian berpinjam, pinjam ketika sekurang. Kalau saya kebiasaan pinjam gampang ketika sekurang susah. Untuk kedua untuk berbahasa, ya, bisa semua dia bilang oh usaha kamu itu setahun, ya, tapi ini jangan karena aturan dia keseriusan di sini berarti semua akan rusak. Makanya semua harus menunjukkan bahwa saya siap menjadi anggota koperasi, saya menandatangani surat pernyataan bahwa semua syarat yang ditetapkan oleh pengurus koperasi adalah sebagai hasil musyawarah bersama, maka saya harus taat dan tunduk. Begitu Santo bilang barang ini setengah-tengah habis ke bawah tadi Baskau Sarlanca dimulai berintis. Kemarin mulai hobat kita apa simpanan tadi sekolah yang wah itu anggota begitu payah sekali. Gitu. Jadi Bapak Ibu berbuat koperasi merah putih. Kemudian bagaimana setelah koperasi berkembang? Yang jelas pemerintah mereka tinggal. Pemerintah akan terus melakukan pendampingan, pembinaan, ya, kemudian terkait dengan teknologi saat ini, maka pemerintah juga berlatih tentang bagaimana memanfaatkan teknologi, ya, supaya kalau misalnya Bapak Ibu ini mau
komunikasi dengan pihak koperasi, semua berbasis digital, ya. Kemudian Bapak Ibu juga nanti misalnya kita rekening di bank, itu bilang tadi semua koperasi bermitra dengan bank mana, maka semua anggota punya rekening kasih di situ. Hati-hati sekarang Bapak Ibu, rekening yang lagi tidak bergerak, tidak ada transaksi selama 3 bulan di blokir. Ya, jadi dia seharusnya ditolong sama dan betul dia aktif, ya, dan pada aksi di mana-mana, ya. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tetap menjaga. Ya, jadi ini insya Allah koperasi Merah Putih akan tetap berjalan Bapak Ibu. Lalu itu dibicara belum dan berdiri Menteri Keuangan itu peraturan sekalian tentang pemanfaatan dana bank himbara, ya, himpunan bank di Indonesia, ya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau saya misalnya Merah Putih bergabung dengan bank ini, Bapak Ibu nanti jadi seluruhnya menjadi masyarakat bank BRI, sehingga kita transaksi, ya. Tidak efek kiri, efek kanan, Merah Putih seperti itu, ya. Jadi terprografer sekarang ini terkait dengan anggaran itu peraturan Menteri Keuangan soalnya. Kemudian kita mengatakan bahwa di desa itu ada dana 20% ya, dana 20% yang ambil dari dana desa. Kemarin Pak Wali sudah melaporkan kepada Wakil Kemenkes selaku tim pusat bahwa sekarang itu yang dibutuhkan adalah regulasi di daerah, Mendagri dan Menteri Keuangan sekarang atur kira-kira kalau kelurahan itu bagaimana. Yang jelas pemerintah kota Jakarta siap untuk menggunakan anggaran untuk koperasi Merah Putih. Yang untuk sementara ini anggaran perubahan Pak Wali seperempatkan untuk siapkan sedikit anggaran dalam rangka membuat pendampingan, kemudian sosialisasi dan bimbingan teknis untuk koperasi Merah Putih sambil menunggu peraturan yang dikeluarkan oleh Mendagri dan Menteri Keuangan terkait dengan berapa persen yang diberikan pemerintah daerah untuk koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan yang kita dapat, sehingga kelurahan juga tidak terkena dengan desa. Begitu. Saya jadi Bapak Ibu terus khawatir, tahun akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa bagaimana di desa, bagaimana di kota. Yang jelas semua akan ditetapkan aturan yang sama. Yang penting prinsipnya adalah Bapak Ibu harus komitmen untuk menjadi anggota koperasi. Dan saya sangat berharap kebersamaan, persaudaraan, gotong royong dalam berkoperasi sangat penting. Jangan pasang salinan dulu kita lingkungan. Ada contoh yang tentang yang dikenal itu adalah sebuah pecah belah. Kita mah yang oh di sana susah sekali artinya kita sudah sekarang ini pemerintah lagi atur bagaimana cara supaya kapan dana itu bisa keluar. Bank sekarang siap. Bank sekarang itu sudah bilang orang masih dalam proses sampai di pembuatan rekening. Ya. Sekarang lagi rapat-rapat untuk menunggu perintah dari pusat kapan pengurus koperasi sudah bisa mengajukan proposal. Ya, secara resmi kemudian bulan Oktober itu dana semua ini, ya, sesuai dengan permintaan dari operasi Merah Putih. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya semua siap bikin pinjaman, usahanya sudah harus berjalan. Jangan sampai kemarin pas mau pinjam di koperasi Merah Putih, terus bank kirim cek untuk perang sama-sama, mana usaha? Belum ada. Berarti kurang lebih usaha baru mau rancang. Atau baru merancang sudah harus disiapkan. Jangan sampai 1 bulan dulu 2 juta, bila baru itu, tahu kalau di mall sebelum nah itu yang parah itu. Jadi kalau usaha. Tapi ada juga yang dalam bentuk barang Bapak Ibu, misalnya membuat usaha, Bapak ambil rugi,
gula, seluruh kebutuhan yang dibutuhkan diambil, kemudian dibayar dalam bentuk cicilan. Ringan kan? Betul. Jadi ambil apa saja yang ada di Koperasi Merah Putih di Gerai itu boleh ambil kalau bayar sedikit dulu nanti karena masalah. Tapi kalau di toko ditulis lain tidak menerima bon. Koperasi dulu yang penting tadi jangan terus kurang. Pada saya bilang putih. Agar saya berharap kalau Ibu yang keluar koperasi ini sangat luar biasa, insya Allah kami yakin dan percaya pada pengurus yang ada ini dengan segala keterbatasan, tapi kami yang percaya akan penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pengawas, kemudian ketua, sekretaris dan ketua dan seluruh pengurus. Bahkan juga koperasi ini saya percaya ke depan akan menerima tenaga kerja atau petugas setiap hari. Karena mungkin pengurus barang ini masyarakat. Pengurus ini kan dia urus manajemen. Kemudian siapa yang baik gerai ini, siapa yang baik gerai sana, siapa yang urus dia kebersihan, itu akan semuanya diatur oleh pengurus koperasi. Makanya dengan koperasi Merah Putih ini dari peluang untuk membuka lapangan kerja. Makanya pengurus ini berhasil para bisa sales karena promosi ada kerja. Tapi kenapa perwira itu secara apa? Eksofio dia pemerintah. Maka dia istilah pasang badan untuk bertanggung jawab atas koperasi Merah Putih. Maka dia diberikan amanah sebagai pengawas. Jadi koperasi Merah Putih sama dengan kantor satu begitu pasar swalayan. Jadi mengisi kebutuhan apa saja. Jadi kalau semakin banyak usaha itu juga semakin bagus. Sehingga semua kebutuhan masyarakat bisalah terpenuhi. Nah, oleh karena itu untuk hal-hal besar-besar di sana sini yang dapat dengar dan berkenalan berdua-dua. Datang sampaikan di ketua atau para pengurus, ketua, para pengurus, mari rapat pun selesaikan masalah satu ini. Kapan dan di mana saja itu bisa dilakukan. Itu yang disebut dengan rasa kebersamaan atau rasa kekeluargaan atau bersama dalam menggerakkan roda koperasi Merah Putih. Jadi Bapak Ibu sekalian, bila menerima sampaikan ke tetangga, bahkan di rumah juga bisa dua orang jadi anggota koperasi. Yang dia sudah satu rumah menjadi yang usia di atas 17. Kenapa sudah begitu? Misalnya begini, ini contoh saja. Yang ada pulang yang meminta semua datang jadi anggota koperasi terus semua ini simpan panjang bantahan. Boleh juga. Misalnya hari ini mama pinjam, sudah jalan setengah, mama punya pergi mungkin datang. Kan begitu bisa. Jadi semua warga Kelurahan Makassar Timur berhak untuk menjadi anggota. Karena semakin banyak anggota, disitulah kekuatan modal koperasi. Karena suatu saat ingin terlalu bergantung dengan pemerintah. Suatu saat orang harus mandiri sesuai dengan visi pemerintah kota, yaitu mewujudkan Jakarta mandiri dan itu cocok dengan koperasi Merah Putih. Suatu saat itu bergantung, karena bergantung dengan pemerintah itu kesepulang bunga terus. Tapi kalau saya misalnya punya buat yang biasa berkembang, terus mandiri sudah. Tinggal antara anggota dengan pengurus, tidak lagi dengan yang semakin tinggal dengan dia. Jadi prinsipnya, para usaha dengan perikanan, yang jelas masing-masing kelurahan jalankan di koperasi Merah Putih sehingga bisa memenuhi harapan Bapak Ibu sekalian. Dengan harapan, kegiatan semakin berubah. Jadi saya percaya untuk Makassar Timur banyak telah terlakukan. Yang sekarang ini berhubungan dengan mana tadi Baikan Jamur, maka dengan kehadiran koperasi Merah Putih akan mampu menopang atau mendorong membantu pelaku usaha yang ada di Kelurahan Makassar Barat. Karena saya lihat tadi ketua dan pengurus perencanaan tadi sangat luar biasa. Kalau pemerintah pada tujuh gerai kemungkinan Makassar Timur 20 sampai dengan 30 usaha yang akan dijalankan. Yang penting Bapak Ibu mendukung, insya Allah semua bisa diwujudkan. Nah, oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu,
mari laporan ke pemerintah, dan mari kita bersama-sama datang mengambil formulir yang selesai dilibatkan untuk menjadi anggota koperasi dan meyakini percaya perubahan kehidupan kemasyarakatan kita maupun pertumbuhan ekonomi kita akan berubah kita sadar bahwa koperasi dibuat oleh pemerintah demi kepentingan rakyat. Saya pernah dengar Bapak bilang bahwa saya tidak akan mensiasatkan hidup saya akan habiskan hidup saya demi Muhammad adil dan makmur. Itu sangat luar biasa. Jadi pada ini luar biasa ketika khawatir, mudah-mudahan dari bisnis yang tadi mereka sudah satu, dia berjalan ke tahun kemudian berikutnya sepuluh. Yang tadi masih pakai terpal, insya Allah ke sana seperti terpal. Itu berbeda pengembangan ekonomi. Dari masa kita harus berubah jadi kita orang lain. Dia tentunya dan sama-sama kerja, sama-sama membantu insya Allah kita dapat menjadi hasil lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pak Ketua bersama para pengurus Koperasi Merah Putih, Pak Babin, Pak Lurah yang setiap saat memberikan motivasi, memberikan semangat, dan kepada Bapak Ibu selaku keluarga yang baik, anggota yang baik, insya Allah terus menyuarakan menjadi curug bercerita dan tetangga, bercerita dan keluarga, dan mari kita sama-sama jadi anggota koperasi karena Presiden menuju ini untuk kepentingan rakyat di seluruh Indonesia, dari pusat sampai di daerah. Kalau kita bergabung, itu sendiri yang rutin. Pada hari ini adalah hanya pemerintah untuk membantu koperasi ini. Karena berencana begini, saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak semua yang mungkin ada penerima tapi tinggalkan demi kepentingan bersama. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kekuatan umur panjang sehingga kita sama-sama membantu Koperasi Merah Putih untuk bersama kita berkomitmen. Hanya lebih kurang saya maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadius Koperasi. Ini yang sadar ini sebenarnya di posisi tanya jawab. Mungkin ibu-ibu yang belum mengaku keanggotanya kebetulan ada di kelurahan ini, jadi silakan mau bertanya apa saja nanti akan dijawab. Yang ini masuk kemarin, satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami semua. Saya mewakili ibu. Dikatakan tadi sama Pak Kadis mengenai pengembangan koperasi, mengingat di Kelurahan Makassar Timur ini pelaku UMKM semuanya ibu-ibu. Di sini pelaku UMKM terdiri dari pengusaha kue ataupun oleh-oleh dari khas Ternate. Di sini kami cuma artinya sharing sedikit mengenai gerai. Kalau boleh kita ibu-ibu di sini bisa kasih masuk kita punya kue yang ada supaya menjadi di gerai sini lebih meriah gitu. Boleh ibu-ibu, karena di sini ibu-ibu pelaku UMKM terdiri banyak macam. Nanti disampaikan ke Ibu Syahria, bisa kita satu-satu, jangan sampai banyak-banyak macam. Atau satu-satu macam bisa begitu. Iya, jadi ibu-ibu pelaku UMKM yang terdaftar saja di anggota. Itu khusus anggota. Supaya koperasi juga dia jalan, ibu-ibu juga dapat keuntungan, ya, supaya ibu-ibu juga bisa menambah uang kelebihan lah.
dari usaha itu sendiri. Mungkin kita melalui online juga bisa, tapi lebih banyak kita keluar dari dalam koperasi ini, lebih banyak juga keuntungan bagi ibu-ibu yang berselaku UMKM. Dan satu juga saya mungkin sharing juga tanya mengenai koperasi. Kalau boleh kita anggota, umpamanya anggota koperasi bisa mengambil di anggota sini sembako tapi dibayar secara cicil, mungkin ada apa masuk di koperasi berapa persen untuk meringankan ibu-ibu juga. Itu ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, ini Ibu sabar nanti perkenalkan nama. Tadi ini Metua lupa. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, yang saya hormati Lurah Makassar Timur, Pak Dinas Koperasi, anggota pengurus Merah Putih yang saya hormati, kemudian Pak Babinsa juga yang saya hormati, dan anggota-anggota dari Bapak Ibu yang saya cintai. Di sini saya akan tanyakan bahwa koperasi Merah Putih yang nanti disalurkan kepada kami seperti anggota yang ada ini, apabila contohnya yang saya berikan contoh, seandainya pinjaman 10 juta, pinjaman 10 juta sampai setikat yang lain saya tidak tahu, cuma saya memberikan contoh ya Pak. Jadi seandainya satu kali ketika ya kita punya ajal kan kita tidak tahu Pak, maaf ya Pak. Jadi seandainya kalau kita ambil di kemudian hari, kita kan sementara bayar. Jadi kalau kita meninggal dunia, maaf Pak, apabila meninggal dunia itu kenal asuransi atau ahli waris yang lanjut bayar Pak. Yang kedua, itu perlu yang saya tanyakan Pak, ya maaf ya Pak. Yang kedua, setingkat kita mengambil uang juga, contohnya begitu Pak, 10 juta. Kemudian 10 juta itu kita ambil dalam jangka waktu 1,5 tahun, 1 tahun atau 1,5 tahun Pak ya Pak. Jadi kemudian kita bayar, terus waktu 3 bulan, apakah kita bisa berpanjang? Itu yang perlu saya pertanyakan, dan nanti Bapak yang menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Terutama pertanyaannya. Pertanyaan dari ibu-ibu tadi. Jadi untuk usaha UMKM, kami juga akan berusaha untuk memasarkan kue-kue yang dibuat oleh anggota. Tapi kalau bisa kemasannya dibuat sedikit menarik. Yang mudah-mudahan karena mungkin setiap ada kegiatan pemerintah, bisa saya tawarkan pemerintah kegiatan supaya bisa ikut sana. Dan untuk yang lain nanti Pak Karis yang jelaskan. Ya, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan cukup bagus. Berarti saya lihat banyak semangat. Ya, jadi yang jelas bahwa koperasi ini, koperasi itu ibarat sebuah pasar. Dia menyediakan fasilitas untuk para pelaku usaha hadir di situ. Kan begitu. Jadi Bapak Ibu, tapi dengan syarat-syarat yang penting. Yang kemarin bagian untuk begini, jadi pemimpin perawatan, pemelawat orang tertentu pasti. Ya, itu para konsumen dan dia bilang masalahnya kebetulan itu bagus banget. Orang sekarang ini kan melihat yang bersih-bersih, tapi kalau dulu pasti orang jauh, kemudian harus ingat jadi pisang, kalau begini nih bagus yang pisang ketemu minyak
terus orang sekarang dan sebelah sana pakai guna-guna yang terkenal bisa ekonominya. Orang terjemahkan berikutnya selatan kualitas produk itu sangat signifikan. Kemudian dalam ambil harga masyarakat itu juga penting. Ya, masalah juga. Pokoknya ada kualitas bagus. Operasi siap untuk promosi, siap untuk uang. Bapak Ibu tidak terlupa. Ini jangan tanyakan bagaimana kalau orang sudah pinjam di koperasi Merauke. Semua ketentuan itu akan diatur oleh pengurus koperasi pada hal aturan. Nah, sekarang Bapak Ibu kemarin Pak Sep ini ketua berwenang Pak Sep ada itu sosialisasi BPJS tenaga kerja. Ya, pengurus dan anggota yang ada di PJS akan semua diurus koperasi untuk ikut BPJS tenaga kerja. Ya, jaminan bagi setiap pengurus dan anggota koperasi. Contoh, untuk kerja terus terkena musibah, maka BPJS akan tanggung dari perjalanan tempat kerja sampai ke tempat berobat. Kemudian kalau misalnya Bapak minta tapi yang namanya kematian itu pasti. Kapan dan di mana saja, maka orang bilang begini, apakah apabila ada yang hutang piutang dan segala macam menyampaikan kepada keluarga untuk ditunaikan, itu dia berkata keluarga kemudian ditunaikan oleh BPJS. Kan begitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di BPJS ketika kurang sebagai anggota 2 bulan 3 bulan terus tiba-tiba kecelakaan kemudian meninggal, maka ahli waris akan menerima itu. Contoh kemarin di Ojek Bapak Ibu, Ojek meninggal dunia diberikan santunan sekitar 40 juta sekian. 40 juta. Kemudian beasiswa bagi anaknya yang masih sekolah itu ya orang sejelas kan kita buat begini. Jadi semua pemerintah disiapkan sudah menjadi kemungkinan apabila terjadi sesuatu itu. Jadi BPJS itu dalam jaminan perlindungan bagi setiap pengurus maupun anggota. Siapa saja bisa. Ya, karena itu modal 16.000 ke 1 bulan. Ya, 16.000 saja tapi kalau orang yang ketiga karena mengalami musibah. Apakah kecelakaan di laut, di darat, atau di mana, berobat, semua sudah disiapkan oleh pemerintah. Yang penting pengelancar berdaya saja. Ya, tinggal diatur oleh pengurus koperasi. Jadi Bapak Ibu kalau perlu khawatir sudah. Nah, yang penting saya kasihnya Bapak Ibu pelaku usaha. Kalau mau jadi pelaku UMKM harus hebat berpikir bahwa dengan modal yang sedikit untung yang banyak. Jangan datang sana bagi yang satu slot untuk 1 bungkus. Saya orang ambil 10.000. Ya, gitu. Ya, jadi diatur dari Bapak Ibu dan bisnis ini dia harus betul-betul dia. Saya pun bisnis Bapak Ibu akan dipenuhi oleh koperasi Merah Putih. Tapi kehadiran koperasi Merah Putih bukan berarti dia bersaing dengan toko atau warung-warung yang ada di Kuala. Bahkan dia turut mendukung supaya semua sukses. Ya, karena bisnis yang dilakukan oleh koperasi Merah Putih tentu saja tidak mempengaruhi bisnis yang lain. Jadi kalau saya sampai sini, koperasi Merah Putih cari bisnis yang lain. Sehingga saling mendukung, bukan saling memfitnah, saling menjatuhkan dan segala macam. Jadi marilah ketika ada kebutuhan anggota masyarakat di koperasi Merah Putih, orang datang mengajar sini. Tapi kalau tidak sempat, belanja di sebelah kita. Tapi semakin anggota harus belanja di koperasi Merah Putih dengan catatan ada catatan sehingga akhir tahun Bapak Ibu bisa nikmati apa yang disebut dengan sisa hasil usaha. Kemudian sisa itu pada yang bisa dapat. Jadi Bapak Ibu khawatir semua akan dijamin oleh pemerintah. Tentu kita mari bersama-sama membangun koperasi Merah Putih bersama para pengurus. Tadi ibu-ibu sekarang bapak-bapak ada pertanyaan? Ini rupanya pertanyaan ibu hasil
Ibu-ibu mau bertanya lagi? Ada? Tanya saja apa? Ya barang ini dari kita untuk kita. Koperasi ini dari kita untuk kita. Kemudian kalau ada masalah, kita bisa sama ibu saudara. Bagaimana bisa ada lagi? Pendengar. Kalau saudara ya. Oh. Cuma saya mengingatkan satu, sekarang yang di bulan lalu, bulan berapa ini? Bulan Juli. Sekarang ini sudah masuk ke Agustus. Kalau bisa untuk Agustus juga di store setelah bulanan yang 10.000 itu supaya ya 10.000. Jadi tiap bulan 10.000, tiap bulan 10.000. Tiap bulan 10.000. Kan kemarin di bulan Juli ini sudah masuk ke Agustus. Kalau ibu-ibu mau beli beras, tentu sembako siap. Soalnya itu kasih datang perkara sama perkara beli pertama. Dia sekalian itu apa dokumentasi. Yang 1 kilo nanti hanya di ibu bendahara. Saya kira itu kita tutup saja pada sore hari ini dengan mengucap itu selesai bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tambahkan untuk asuransi BPJS Tenaga Kerjaan bagi anggota bisa langsung dapat di kami pengurus. Ya. Langsung ke kami bisa. Nanti kami yang urus. Yang kedua, ya ada. Ya untuk anggota bisa daftar di kami pengurus. Itu guys. Nah, untuk BPJS Tenaga Kerjaan nanti bisa saya fasilitasi untuk data. Jadi sosialisasi dari kantor BPJS langsung. Informasi untuk apa? Kalau sakit di rumah sakit umum kelas 1, kalau swasta pasti ya. Yang bulan berapa jadi? 1 bulan 15.800 kalau untuk pengurus 2.400 saja. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi bagaimana Bapak Ibu? Kalau misalnya dari apa? BPJS Tenaga Kerjaan kan di sini misalnya 10.000 nih. Bapak Ibu bayar iuran kan 10.000. Iuran itu Bapak Ibu punya. Ya, nanti suatu saat itu ini akan ambil. 10.000 itu hanya ketabungan dan yang 100 tadi itu berarti aku untuk berputar saja. Tapi itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya suatu saat Bapak Ibu kan ambil barang ini, sekarang ambil kan lebih simpanan ada hidup lagi bisa digunakan oleh operasi. Tapi kalau kita bayar yang karena kalau terlalu lama Bapak Ibu misalnya yang ini berbayar
bulan berikut Surabaya, bulan berikut lagi Surabaya, bulan berikut setelah 3 bulan. Kepala satu, wabah cari akalah sendiri, setelah kami satu lagi 120.000 ini. Kedua satu tahun selesai serba itu kan begitu. Daripada dia pulang jalan semua kemarin kejualan sejak dari bawah lagi 10.000. Tapi kalau ini misalnya hari ini saya dapat bikin kalau ke sana 5 bulan itu malah 40.000. Kalau boleh pulang malah boleh bekerja 16.500. Dia berjalan 2 bulan saya bilang dari masjid dan permintaannya itu dulu. Ya, bagi ini pengurangan yang Surabaya akan bulan 10. Ya, jadi kalau berdaftar, ini tidak berumur di kartu anggota, dalam bulan. Ini sudah kontrol di situ. Ya, akan semakin canggih Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan juga sahabat cerita di kegiatan pulang satu saat kalau saya berkeluarga terbagus. Tinggal misalnya dengan dasar unsur sana, mendapat lagi beberapa tradisi, main berperan tidak tahu saja, langsung merasa menjadi rumah antar badan. Itu luar biasa, pelayanan semakin baik untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, itu kembali saya. Ini ada tambahan dari Toki Wakil Ketua Bidang Usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin kan ada tanya nih kebetulan ada di sini mengenai yang domisili. Dia domisili di sini, tetapi terada rumah nih hanya tipe di sini. Jadi pas kebetulan pada di sini kita minta dia di jawaban bagaimana? Kan begitu terada supaya mereka paham yang terada rumah terus ada cuma TPD kamu Makassar tapi ada usaha. Kebetulan ada Pak di sini kita minta pertimbangan bagaimana. Begitu sudah terada. Sekian, terima kasih. Yang wakil ketua termasuk itu dong di PPP di Makassar City, tapi dia berusaha di kelurahan lain, tapi KTP-nya di Makassar Timur. Ada juga yang dong ada rumah di sini tapi dong ada usaha, kemudian mungkin dong tinggal di kos-kosan. Itu maksud dari wakil ketua bidang usaha. Tapi tunggu penjelasan dari orang di dinas koperasi dulu. Jadi dalam pengambilan definisi merek itu khususnya di Kelurahan Makassar Timur, pengurusnya BKTP Makassar Timur, anggotanya BKTP Makassar Timur. Kenapa? Apa yang lain bisa saja menjadi bekerja di sana. Kalau di sini yang tinggal Makassar Timur dan begitu khusus dia Makassar Timur berdasarkan KTP dia masuk anggota Makassar Timur. Para bisa masuk anggota tempat bisnis tidak bisa karena berdasarkan KTP. Jadi bisnis misalnya di Manggadia, kita bisa berdasarkan Manggadia tempat bangun Makassar Timur. Tapi kalau misalnya orang yang berkode segala macam, saya pikir ini juga nanti kamu pengurus usaha terbeli. Karena ada kekhawatiran, misalnya sudah punya terus kabur, apa nak mencari sudah susah. Di mana? Mereka sampai mereka bilang Amerika di sini sampai dia sudah luar sore kan, nak mencari orang Indonesia. Harus saya bawa oleh para mahasiswa atau orang-orang yang terus di sini kemudian ada usahanya, pastilah. Tinggal diatur dalam ketentuan berdasarkan hasil musyawarah bersama anggota dan pengurus. Karena itu adalah ikhtiar. Sebenarnya siapa saja bisa, yang penting dia bertanggung jawab atas ketentuan satu dia diberikan ketentuan. Tapi kalau saya mengatakan ketentuan di sini, silakan bisa. Ada usaha di para usaha sepanjang dari anggota dan mau bertanggung jawab siap dengan dulu operasi merah. Ada
Ketiga dari atas yang terus ini ke bawah. Kalau ini tadi lagi. Koperasi. Siap, itu material. Ini pertanyaan tadi yang saya buang nih. Dua ini yang aku mau saya buang aku. Oh, ini tadi. Apa? Apa tanya baru? Cara bagaimana supaya di ayam dia laris? Tunggu terang. Sudah bisa tunggu dulu. Ya ini Kepala Dinas Koperasi UKM Ternate belanja langsung ke Koperasi Kelurahan Merah Putih Kampung Makassar Timur. Ya ini pembelanjaan perdana ya. Ini menandakan bahwa Koperasi Kelurahan Merah Putih sudah mulai jalan aktivitas usaha sembako. Dan Pak Kadis yang belanja perdana luar biasa. Oh ada, oh ini.